Kisah Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala tertuang dalam salah satu surat di Al-Quran. Hal ini berhubungan dengan kisah Nabi Musa menerima wahyu di Gunung Sinai, yang terletak di semenanjung Sinai, Mesir. Gunung Sinai adalah gunung yang istimewa, yang keberadaannya disebutkan dalam Al-Quran surat At-Tin. Demi buah tin dan zaitun. Demi bukit, Tursina, nama lain Gunung Sinai. Dan demi negeri yang aman ini. Dalam buku Mengenal Tuhan oleh B. Arifin, diterangkan bahwa ketika itu, Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Gunung Sinai, Tur Sinai, untuk menerima wahyu, kitab Taurat. Nabi Musa bermalam 40 hari 40 malam di Gunung Sinai dan bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu muncul keinginan Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Musa berkata, "Ya Tuhan, beri kesempatan kepadaku melihat kepadamu." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab bahwa Nabi Musa tak akan bisa melihatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta Musa untuk menatap gunung dan melihat keajaiban yang terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Engkau tidak akan dapat melihatku ya Musa. Tetapi cobalah engkau melihat ke gunung itu. Sekiranya gunung itu sanggup tetap di tempatnya itu, engkau tentu dapat melihat aku." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memperlihatkan dirinya kepada gunung tersebut, namun gunung itu langsung lenyap menjadi cair, tak lagi berada di permukaan bumi. Menyaksikan kejadian tersebut, Nabi Musa pingsan dan bersimpuh bersujud memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Maha suci Engkau Tuhan, aku tobat minta ampun, dan ya akulah orang yang benar-benar percaya kepadamu." Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa Quran Surat Al-A'raf ayat 143, artinya, "Dan ketika Musa datang untuk munajat, pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman, langsung, kepadanya, Musa berkata, 'Ya Tuhanku, tampakkanlah diri-Mu kepadaku agar aku dapat melihat Engkau.' Allah berfirman, 'Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu, jika ia tetap di tempatnya, sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku.' Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, 'Maha suci Engkau, aku bertobat kepada Engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman.'" Amanat dari kisah Nabi Musa yang ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai berikut. 1. Ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Kisah Nabi Musa mengingatkan kita akan pentingnya untuk selalu tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Meskipun Nabi Musa ingin melihat Allah, namun ketika Allah menyatakan bahwa tidak mungkin bagi manusia untuk melihatnya secara langsung, Nabi Musa menerima hal tersebut dengan kesabaran dan kepasrahan. Kita sebagai hamba Allah juga harus senantiasa bersedia untuk mentaati perintahnya tanpa syarat. 2. Kebesaran dan kekuasaan Allah. Kisah ini mengajarkan kepada kita tentang kebesaran dan kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Allah menciptakan segala sesuatu dengan kehendaknya, dan manusia memiliki keterbatasan dalam memahami keesaan dan kebesarannya. Sebagai manusia, kita harus menyadari bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Agung, sehingga kita harus selalu berserah diri dan merendahkan diri di hadapannya. 3. Kesadaran akan keterbatasan manusia. Kisah Nabi Musa juga mengajarkan kepada kita untuk menyadari keterbatasan dan keterbatasan manusia dalam memahami makna dan keberadaan Allah. Manusia tidak dapat melihatnya secara langsung karena keterbatasan akal dan pandangan kita. Oleh karena itu, kita harus memperkuat iman dan keyakinan kepadanya dengan berserah diri sepenuhnya kepada kehendaknya. Dengan memahami amanat dari kisah Nabi Musa yang ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diingatkan untuk selalu menguatkan iman dan ketaatan kepada Allah, serta bersikap tunduk dan patuh dalam menjalani kehidupan. Allah adalah Maha Pencipta dan Maha Pengatur segala sesuatu, dan kita sebagai hambanya harus selalu merendahkan diri di hadapannya. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan pembelajaran yang bermanfaat bagi kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.